Kembali dalam program khusus Sianida di Kopi Mirna. Dalam persidangan kasus kopi bersianida hari ini, saksi ahli psikologi klinis yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sempat berdebat dengan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso. Kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, keberatan dengan kesimpulan saksi yang menyudutkan terdakwa yang dinilai tidak memberikan bantuan apapun pada korban, Wayan Mirna Salihin. Impulsif. Contoh umpamanya gerakan impulsif itu orang jadi gigit jari gitu ya. Gigi kuku gitu ya, itu impulsif kan, garuk-garuk gitu, bisa begitu? Itu adalah bagian dari impuls, Pak. Ya. Impulsif ketika itu menjadi gerakan yang dilakukan berulang-ulang dan dorongannya besar. Betul. Jadi bisa dia garuk-garuk, padahal nggak gatal, begitu ya? Karena tidak dikehendakinya, begitu? Itu masuk ke dalam kelompok psikosomatis, Pak. Psikomatis, nah, itu psikosomatis, ya, Pak. Ya. Nah jadi kalau psikosomatis itu bagaimana? Psikosomatis, Pak, adalah respons di mana yang bersangkutan merasakan adanya indikasi sakit yang secara fisiologis jika diperiksa oleh yang berkompeten di situ, biasanya adalah dokter dan spesialis tertentu, tidak ditemukan adanya kerusakan pada organ. Mengapa ini terjadi? Sepenuhnya karena faktor psikologis, Pak. Jadi kalau kita katakan bahwa perilaku impulsif itu di luar kemampuan manusia, maka di luar kemampuan dia sebagai pribadi, Pak, antara dorongan-dorongan impulsnya dia. Apakah boleh disimpulkan bahwa perilaku seperti itu adalah tidak adanya kesinambungan antara niat dan perilaku dari yang bersangkutan? Kalau mau dikatakan demikian, Pak, nggak bisa persis demikian. Karena antara niat dan perilaku itu bisa masuk ke dalam sebuah konteks pemahaman yang berbeda. Perilaku impulsif adalah perilaku yang spontan terjadi. Dan itu lantaran faktor dorongan dari dia, kemudian ada faktor kebiasaan, itu yang terjadi pada yang bersangkutan. Tapi kalau dikaitkan dengan pertanyaan Bapak, ada hubungannya nggak antara niat dengan perilaku? Saya tidak bisa mengaitkannya dengan begitu saja. Karena kan begini, kan ada dorongan yang spontan dari seorang yang melakukan itu di luar kemampuannya. Jadi kalau di luar kemampuannya, tentunya di luar niat dia kan. Kalau di luar niat dia, ada perilaku yang dilakukannya, itu kan gitu. Ada dorongan yang bekerja di luar kemampuannya, di luar niat dia, tapi dilakukannya. Bapak tuh mau tanya apa? Ya tunggu dulu, ya kan? Nah saudara tadi kata, coba tenang ya. Saya kan sudah tadi saudara mengatakan bahwa tidak bisa dihubungkan antara seperti itu gitu, bahwa niat tidak ada kesinambungan dengan perilaku. Saya tidak akan menghubungkannya, Pak. Tidak menghubungkannya, begitu ya? Jadi yang saya tanya itu adalah, apakah bisa juga kita katakan bahwa perilaku impulsif itu ya adalah tidak adanya hubungan, kesinambungan antara niat dengan perilaku. Menurut saudara? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Kalau belum tentu berarti bisa. Kita langsung tanyakan kepada kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yang sudah terhubung bersama kami melalui satelit. Selamat malam, Pak Otto Hasibuan. Selamat malam. Terima kasih Pak Otto sudah bergabung bersama kami dalam program khusus ini. Pak Otto, saya langsung ke poin yang tadi di mana Anda sempat keberatan bahwa Jessica dikatakan oleh ahli psikologi klinis tidak lazim dengan cara tidak membantu temannya, seorang yang dekat dengannya. Insting seseorang lazimnya adalah langsung membantu seseorang yang ia kenal dalam kondisi kritis seperti itu, tapi Jessica tidak melakukan hal itu. Nah, kalau tadi Anda berkata bahwa dalam CCTV terlihat bahwa Jessica akhirnya membantu menopang kepala dari Mirna. Kesaksian sebelumnya lagi, saya tarik beberapa minggu yang lalu, Devi, manajer dari restoran atau Cafe Olivier, mengatakan bahwa itu karena saya perintahkan, kalau tidak akan gerak. Dari kuasa hukum dan Jessica sendiri bagaimana Pak Otto? Saya kira ini sudah menunjukkan bukti bahwa keterangan ahli ini kan nggak benar. Dia dengan tegas tadi mengatakan, saya tanya, apa yakin bahwa dia tidak menolong? Dia bilang yakin. Tidak ada di CCTV? Tidak, ya kan? Setelah saya putar, ada. Ternyata bahwa Jessica menolong.
Tapi terus langsung dia jawab lagi, berkelit lagi. Dia bilang, ya itu menolongkan hanya karena dia berada di situ. Wah, ini kan sudah jadi seperti pendapat lawyer kan gitu. Tapi faktanya kan memang Jessica menolong gitu loh. Jadi dengan ada fakta menolong, sementara ahli mengatakan tidak menolong, berarti ahli ini telah menyatakan yang tidak benar. Oke. Tapi Nah, mungkin kedua yang ya. tidak benar lagi ada Silakan Pak Oto, kedua yang dilanjut. tidak benar lagi adalah bahwa jelas-jelas kan terbukti bahwa Jessica kan pada jam 16.29 itu melakukan WA menggunakan telepon, ya kan? Padahal oleh si ahli ini disebutkan pada jam itu adalah titik kritis di mana Jessica melakukan pergerakan-pergerakan tertentu sama seperti yang ditayangkan oleh ahli forensik dulu itu, ada muncul tiba-tiba tangan katanya ke tas. Tadi ternyata telah kita lumpuhkan semua dugaan-dugaan tersebut dengan suatu alibi yang disampaikan oleh jaksa sendiri berupa transkrip WA. Transkrip WA itu membuktikan bahwa jam 16.29 Jessica melakukan kegiatan WA menggunakan telepon. Jadi tidak melakukan gerak-gerak seperti yang dituduhkan oleh penuntut umum. Tapi Jadi ini sendiri udah terbantahkan. Seperti jam CCTV dan kasir kan juga ada perbedaan Pak, bahwa apakah tidak ada kemungkinan bahwa perbedaan juga antara jam di grup WhatsApp dengan jam pada saat video yang terekam melalui CCTV. Ini pun kemungkinan ada perbedaan, dalam arti kalau memang berbeda berarti tidak tepat di detik itu juga hal itu terjadi. Kembali harus dilihat kembali apakah memang ada perbedaan antara grup WhatsApp dengan CCTV. Tidakkah begitu Pak Oto? Kalau WA dengan GMT itu sama jamnya. Betul. Kan dia bilang tadi sudah cocokkan dengan GMT. Ya. Jadi WA itu juga sama, nggak mungkin ada perbedaan. Tapi CCTV Itu tidak absolut dengan itu. GMT Dan maksud saya, Pak Oto. Kalau kata ya memang, tetapi si jaksa kemarin kan membuktikan, ya kan, membuktikan bahwa jamnya itu dengan CCTV katanya sama. Ya kan, sejak dia ahli mengatakan tolong lihat HP saya, dia bilang kan. Ini cocok loh dengan GMT dengan video, dia bilang. Nah, jadi kalau dia konsisten dengan apa yang dibuktikannya kemarin, maka dia harus konsisten juga mengakui WA ini. Karena WA itu kan pasti GMT juga. Jadi ini fakta yang tidak terbantahkan gitu. Oke, saya mencoba melihatnya bahwa berarti di detik 16:29, betul ya, di menit itu ya Pak Oto ya, 16:29, Ya. secara grup WhatsApp Jessica sedang membalas WhatsApp, tapi secara CCTV yang tadi Anda katakan bahwa jamnya adalah sama, Jessica sedang memasukkan tangan ke dalam tas. Secara fisik ini tidak mungkin, Pak Oto. Jadi yang mana yang akan kita anggap benar bahwa Jadi Jessica memasukkan tas atau WhatsApp? Ya, kalau melakukan WhatsApp ini bukan bukti saya, itu bukti jaksa. Ya. Jadi nggak boleh dibantah lagi. Itu jaksa yang membuat di berkas perkara, dia membawa ke muka hakim, ada WA dia bilang. WA itu ternyata di dalamnya ada WA daripada Jessica pada jam 16.29. Oke. Jadi bagaimana lagi dia membantah itu? Nah, padahal selama ini beberapa hari ini kan kita bingung. Seakan-akan pada jam 16.29 itu ini titik kritis. Titik kritis karena ada tiba-tiba tangan yang warnanya putih, tapi tangan yang satu lagi hitam, kan gitu. Jadi orang kan merasa, oh ini benar. Ternyata sudah ada alibi bahwa pada jam yang sama Jessica tidak melakukan gerakan apa-apa kecuali memainkan gadgetnya dia, WA-nya dia. Oke, berarti dan itu bukti bukan dari saya, tapi bukti dari jaksa. Dan ini adalah yang dianggap benar oleh Jessica dan juga oleh tim kuasa hukum Anda, kuasa hukum dari Jessica. Berarti pada detik itu atau pada menit itu 16:29 yang Anda anggap benar adalah apa yang terjadi di grup WhatsApp ya, bukan apa yang terjadi di kamera, begitu Pak ya? Enggak, di kamera kan tidak ada yang menyimpulkan apa-apa, hanya gerakan-gerakan katanya. Betul. Itu sebabnya saya katakan tolong kasih kepada saya CCTV-nya. Dan perlu Anda ketahui Timothy, tolong Timothy cek kembali rekaman Anda pada jam 16.26. Itu CCTV yang disampaikan oleh ahli itu forensik, Pak Nuh
itu ada videonya berjalan, tapi jamnya berhenti. Videonya berjalan Ya kan? tapi jamnya Sampai berhenti. jamnya berhenti. Apa kesimpulan Anda dari hal ini? Padahal ahli mengatakan sebelum presentasi dia, untuk membuktikan ini adalah tidak ada potongan, tidak ada sisipan, maka video harus berjalan dan jam juga harus berjalan. Nah, kami melihat kemarin ternyata pada jam 16.26 itu jamnya berhenti. Tolong Anda lihat dulu. Nah, saya kan bertanya-tanya kenapa bisa begitu. Nah, saya tidak menuduh apa-apa, tapi kalaulah dikasih kepada saya bukti itu, kan kita bisa saya cek gitu loh. Jadi kalau sekarang ini kan jadi kebenaran tunggal kan ada pada penuntut umum. Oke, tapi kembali lagi kalau menurut ahli demikian, dan kembali lagi kalau memang ada suatu seperti dijanjikan oleh ahli juga yang memang dalam bidang ini mungkin terbaik di Indonesia begitu Pak Oto. Kalau memang ada manipulasi pada video tersebut, baik jam maupun potongan-potongan, itu terdeteksi secara digital, bukan hanya secara tampak mata saja, tapi metadatanya pun akan menunjukkan perubahan. Dan tentu saja hal yang ini kan baru hanya bisa diungkapkan oleh kepolisian yang kita percaya memang melakukan pekerjaan yang memang baik begitu Pak, tidak mungkin melakukan kriminalisasi terhadap seseorang begitu Pak Oto. Nah, kalau begitu saya tidak mengatakan ada manipulasi, Timothy. Saya tidak akan mengatakan manipulasi, tapi saya ada keraguan, ya kan? Nah, tapi saya tidak berdaya untuk membuktikan itu karena barang buktinya nggak dikasih pada kami. Ya kan? Jaksa mengatakan itu tidak dikasih karena melanggar undang-undang. Kalau itu benar-benar hanya memang dikuasai oleh jaksa dan penyidik, mengapa barang itu ada di tangan saksi ahli? Dia kan pihak ketiga. Ya kan? Kenapa dia boleh, kami tidak boleh? Kan ini nggak fairnya kan begitu. Nah, jadi kalau begini jadinya, berarti kan kebenaran tunggal itu ada di pihak ahli yang diajukan oleh jaksa. Kalau menurut jaksa dan juga saksi ahli, bahwa barang bukti ini sudah diberikan ataupun ditransfer ke tangan mereka dengan peraturan yang memang berlaku. Kembali lagi, untuk Anda sendiri sempat mengatakan bahwa kalau memang ahli IT bisa membuka lebih terang lagi, menunjukkan gambar yang lebih terang lagi tentang apa yang terjadi hari itu di Cafe Olivier, Anda pun akan menerima karena bisa jadi apapun informasi yang terang benderang itu bahkan bisa menunjukkan bahwa klien Anda memang tidak bersalah begitu. Nah, apa yang dilakukan ahli sudah sesuai dengan aturan-aturan yang memang dilakukan dalam kasus-kasus pembunuhan atau tidak begitu Pak? Paling tidak bukti-bukti bagaimana bukti itu alurnya sampai diperiksa oleh ahli dan akhirnya masuk ke dalam persidangan. Tidakkah hal ini sebenarnya praktik-praktik standar saja begitu Pak? Justru karena prosedur pengalihan dari DVD itu ke flash disk itu kan tidak memenuhi prosedur. Kami kan tanya kepada ahli, apakah ada berita acara transfer dari DVD-R ke flash disk? Jaksa mengatakan tidak ada, ahli juga mengatakan tidak ada, ya kan? Tidak tahu atau tidak ada, lupa saya, tapi jelas tidak ada. Jadi kalau pengalihan data dari yang VDR yang asli ke flash disk ini tidak ada berita acaranya dan tidak dilakukan hashing, tidak dicek sidik jarinya, maka hasilnya ini juga kan menjadi tidak sah. Dan itu adalah berdasarkan keterangan daripada penuntut umum dan oleh si saksinya ahli sendiri. Nah, itu sebabnya kami mengatakan meragukan gitu loh. Jadi karena itu tidak ada berita acara, maka berarti tidak ada seorang pun yang tahu di antara kita ini bahwa isi dari VCD flash disk yang diputar di situ adalah asli atau tidak. Saya bisa melihat mungkin itu berasal dari VDR, tapi apakah betul semuanya ditransfer dari situ? Apa yang ditinggalkan? Karena yang kita lihat di DVD sekarang itu hanyalah gambar mengenai Jessica saja. Sedangkan peranan daripada Rangga, peranan daripada Agus itu nggak pernah ditampilkan. Coba lihat ya Timothy, ada gambar DVD kita itu. Rangga waktu itu mengambil es dari kulkas. Kemudian es dari gelas itu dimasukkan kulkas, dia perlu pergi ke pantry untuk mengisi
mengisi susu. Nah, perjalanan Rangga dari kulkas menuju pantry itu di CCTV hilang. Sehingga Oke. wajar dong kami bertanya, waktu dari kulkas menuju pantry apa yang terjadi? Oke, tapi tidakkah fokus memang inilah kepada menjadi keraguan bagian-bagian kami. kemungkinan yang paling besar begitu Pak Oto, bahwa hal itu tentu saja perlu kita dalami juga, baik dari penyidik juga yang harus mendalami. Tapi paling tidak saat ini kan terdakwa tunggalnya adalah Jessica, sehingga memang mau tidak mau memang fokusnya kepada apa yang dilakukan oleh Jessica, Pak Oto. Iya, tapi begini, kalau kalau peradilan ini kan bukan ingin mencari kesalahan Jessica doang kan. Ya. Peradilan yang kita anut adalah peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kalau Jessica bersalah, hukum dia. Kalau tidak bersalah, bebaskan dia. Jadi jangan tutup kemungkinan ada kemungkinan yang lain. Kalau begini caranya, itu kita sudah pakai kacamata kuda. Tidak ada lagi orang lain selain Jessica yang melakukan perbuatan ini. Padahal kemungkinan yang lain masih mungkin. Oke. Nah, itu jangan ditutup kemungkinan itu. Paling tidak untuk karyawan dari Karena Olivier kan penegakan sudah hukum kita sempat ini menegakkan didalami. hukum. Maaf Pak Oto, saya potong di situ, sudah sempat didalami juga oleh para hakim juga mengenai apakah mereka ada unsur luar pihak ketiga, mencoba mencari motif juga kalau memang ada pegawai dari kafe tersebut. Ini kan juga sudah didalami oleh hakim. Tapi CCTV-nya kan nggak ditunjukkan, Timothy. Coba Rangga datang pagi hari atau sore hari mulai datang sampai dia mulai bekerja, itu kan Oke. tidak lihat. Harus dari awal juga menurut Bayangkan Anda saja begitu ya Pak Timothy. Oto? Iya dong, termasuk umpamanya gini ya, ahli forensik kemarin Pak Nuh itu, dia menunjukkan gambar bahwa sisa minuman Mirna itu sudah ditutup, di close gitu kan, di cover dengan kertas gitu atau plastik atau apa. Nah, tapi ketika saya tanya, itu selanjutnya gambar yang menuang ke botol itu di mana? Nggak terlihat. Padahal Timothy mengatakan dia memasukkan sisa cairan Mirna itu ke botol dan habis gelasnya. Nah, kenapa itu tidak terlihat? Oke. Padahal itu adalah di pantry di mana di sana ada CCTV. Oke, baik. Nah, jadi kalau ini secara fair dibuka, kita akan menjadi tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Oke, baik Pak Oto, berarti catatannya hari Kalau begini ini kan akhirnya kan dia bertanya-tanya. ya, kembali lagi opini ahli atau analisa ahli hari ini seperti ahli toksikologi dan juga ahli IT yang sudah dihadirkan kemarin, Anda ragukan juga begitu Pak Oto ya? Begini, kalau ahli ini kan begini. Kalau ahli itu kan tidak boleh asal ngomong doang. Kan ahli kan tidak boleh disamakan dengan layman orang lain. Tapi dia ahli harus saintifik kan gitu. Oke. Contoh, ketika dia mengatakan ini umumnya, lazimnya, maka dia tidak boleh menggunakan dirinya atau pengalamannya sebagai batu uji atau parameter atau alat ukur. Dia harus cari parameter tertentu. Makanya saya tanya, apa parameternya saudara katakan ini umum atau ini tidak umum, ini lazim atau tidak lazim? Dia nggak bisa menjawab. Oke. Nah, kalau begitu ya semua orang bisa bilang dong. Oke, baik, Ya kan? terima kasih. Ini kan akademik gitu loh, akademik gitu. Baik, Pak Oto Hasibuan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program kami pada malam hari ini. Itu tadi adalah dari tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan yang bergabung bersama kami. Dan usai jeda nanti kami akan hadirkan seperti apa sebenarnya isi percakapan grup WhatsApp antara Mirna, Jessica Hani, dan juga temannya Vera. Sesaat lagi.